Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pembelajaran atau pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan materi bahan ajar bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya ya al-mawad ad-dirasiyah, pengembangan al-mawad ad-dirasiyah. Pengembangan materi atau bahan ajar di Madrasah Ibtidaiyah untuk bahasa Arab itu seperti apa? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kali ini, termasuk sampai kepada bagaimana menyusun bahan ajar, baik itu dalam bentuk buku ataupun modul dan lain-lain. Baik, kita mulai saja. Apa itu al-mawad ad-dirasiyah? Apa itu materi atau bahan ajar pembelajaran? Menurut Penen, bahan ajar atau al-mawad ad-dirasiyah adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi adanya sesuatu yang disusun secara sistematis lalu menjadi pedoman bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, itulah yang disebut dengan bahan atau materi pelajaran. Nah, artinya kalau dilihat dari aspek ini, bahan ajar itu haruslah sesuatu yang disiapkan, haruslah sesuatu yang disusun dan secara sistematis, bukan sesuatu yang dadakan, bukan juga sesuatu yang tanpa persiapan. Misalnya banyak di antara guru-guru yang mungkin tidak merencanakan, tidak menyusun secara sistematis, tetapi menggunakan apa adanya yang ada dalam buku pelajaran misalnya. Jadi siswa disuruh membuka buku pelajaran, kemudian mengisi dan lain-lain, tanpa ada awalnya persiapan tertentu atau peninjauan dulu terhadap berbagai aspek yang seharusnya diperhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam aspek ini atau dalam hal ini, bahan ajar itu haruslah sesuatu yang disusun secara sistematis atau bahan yang direncanakan akan digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu Sajati mengemukakan bahwa bahan ajar adalah sesuatu yang harusnya sangat unik dan spesifik. Jadi tidak umum gitu ya, tidak umum dan common, sesuatu yang biasa. Harusnya sesuatu yang unik dan spesifik. Unik artinya bahwa bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Jadi kalau misalnya suatu bahan ajar tidak unik, dalam arti tidak disiapkan untuk audiens tertentu, tapi audiensnya secara umum saja, maka ini sebetulnya mengurangi nilai bahan ajar tersebut. Dalam hal ini kalau kita atau Anda mahasiswa nanti akan mengajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, maka bahan ajar yang disiapkan itu harus cocok dalam hal ini tepat digunakan untuk audiens di Madrasah Ibtidaiyah dan di kelas tertentu. Kemudian sifat yang kedua yaitu spesifik, artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu, dan sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Jadi kata kuncinya adalah unik dan spesifik, karena audiens yang akan menggunakannya adalah audiens yang unik, audiens yang spesifik, dan belum tentu digunakan bahan yang kita siapkan misalnya cocok untuk audiens yang lain. Jadi di sini harus ada pertimbangan yang matang dari guru yang akan menyampaikan pelajaran
bagaimana materi atau bahan ajar ini tepat digunakan. Selanjutnya, fungsi bahan ajar. Bahan ajar ini berfungsi baik itu kepada dua pihak ya, baik itu kepada pendidik atau kepada peserta didik. Bagi pendidik, fungsi bahan ajar itu antara lain menghemat waktu bagi pendidik dalam mengajar. Jadi menghemat waktu. Kenapa hemat? Waktunya lebih hemat karena ada persiapan. Karena sudah direncanakan secara sistematik. Jadi bukan sesuatu yang diraba-raba, sesuatu yang disampaikan kemudian hanya disuruh oleh guru untuk menulis misalnya. Jadi sesuatu yang bisa menghemat waktu karena akan membuat suatu pembelajaran menjadi lebih mudah karena sudah disiapkan. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Jadi kalau hanya membawa buku kemudian mengajar gitu misalnya, maka ini secara umum saja pendidik, bukan salah gitu ya. Peran pendidik di sini bukan berarti salah dan harus dihilangkan, tapi secara umum kan yang namanya sekolah ya tugas utamanya mendidik pendidikan, berarti ini secara umum mendidik moral, mendidik akhlak dan lain-lain. Tapi terkait dengan mata pelajaran, tugas pendidik ini harus ditajamkan lagi menjadi tugas sebagai fasilitator belajar. Sebab siswa atau peserta didik datang ke sekolah selain untuk mendapat selain untuk mendapat pendidikan, selain untuk meningkatkan kualitas dirinya, mereka juga datang untuk menguasai materi-materi tertentu begitu. Maka dalam hal ini peran pendidik harus lebih ditajamkan dengan adanya bahan ajar. Tugas pendidik bukan hanya mendidik tetapi juga menjadi fasilitator belajar. Jadi tidak tepat begitu ya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab atau pembelajaran apapun materi yang disampaikan dari hari ke hari misalnya tidak berubah. Dalam arti maksud saya kan suka ada guru-guru yang isinya ceramah saja begitu, menasehati saja, tetapi memfasilitasi pembelajarannya sangat kurang. Jadi dari 2 jam pelajaran misalnya nasihat saja terus bagaimana memperbaiki mental siswa. Tentu ini bukan sesuatu yang salah, tetapi harus ditajamkan bahwa peran pendidik juga harus dilengkapi dengan peran dia sebagai fasilitator belajar, karena siswa murid datang ke sekolah selain untuk meningkatkan kualitas diri juga menguasai keterampilan tertentu termasuk keterampilan berbahasa Arab. Jadi mengubah pendidik menjadi lebih hebat, lebih super, yaitu seorang fasilitator. Jadi 2, peran pendidik, peran fasilitator. Fungsi bahan ajar yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Jadi dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena bahan ajar itu membuat pembelajaran lebih spesifik sehingga waktu yang digunakan menjadi lebih efektif dan interaktif antara guru dengan siswa. Kemudian yang keempat, fungsi bahan ajar bagi pendidik adalah sebagai pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Jadi sebagai pedoman ya, bahan ajar ini adalah pedomannya supaya tidak terlalu melenceng. Tidak salah misalnya di tengah pelajaran menyisipkan nasihat-nasihat, tidak salah di tengah pelajaran menyisipkan permainan-permainan atau humor-humor tertentu untuk memelihara mood belajar, tetapi tentu hiasan-hiasan tadi tidak boleh mengubah arah pembelajaran. Tetap arah pembelajaran ini akan terkait dan terikat dengan jadwal atau mata pelajaran yang diajarkan. Jadi di sini ada pedoman yang bisa menjadi acuan gitu ya untuk pendidik dalam proses pembelajaran.
Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi bahan ajar bagi pendidik adalah sebagai alat evaluasi pencapaian atau pengasaan hasil pembelajaran. Maksudnya di sini pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran ya. Jadi bahan ajar juga bisa menjadi alat evaluasi. Evaluasi di sini bukan alat tes ya, nanti alat tes beda lagi. Cakupannya ada di dalam bahan ajar, salah satunya adalah sebagai alat tes. Di dalamnya ada alat tesnya. Tetapi secara umum bahan ajar di sini adalah sebagai bisa digunakan sebagai alat evaluasi juga. Sudah sampai mana pembelajaran ini diraih sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya dapat ditingkatkan. Itu fungsi bahan ajar fungsi bahan ajar bagi guru atau bagi pendidik. Selanjutnya fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Di antaranya adalah satu, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya seperti kondisi daring sekarang, bahan ajar ini bisa menjadi suplemen, bisa menjadi komplemen, ya bisa menjadi pengganti dari adanya guru yang datang atau yang bertemu secara tatap muka. Jadi dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik di hadapannya. Bisa langsung berinteraksi dengan buku, dengan tugas, dengan hal-hal yang lain, video misalnya seperti yang kita lakukan saat ini. Ini adalah fungsi bahan ajar yang pertama bagi peserta didik, yaitu menjadi pengganti dari adanya pendidik. Bukan berarti pendidik itu tidak bisa diganti sepenuhnya, sebab kalau pembelajaran ya bisa jadi diganti dengan video, tapi pendidikan tidak bisa, harus ada ya pertemuan tatap muka. Jadi dan juga pengganti tanpa harus ada teman peserta didik yang lain, jadi bisa belajar secara sendiri dan mandiri. Kemudian yang kedua, bahan ajar juga berfungsi sebagai sebagai pengatur begitu ya. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Nah, sistem modul seperti itu ya. Kalau ada modul, ada bahan ajar, peserta didik bisa lebih banyak waktu belajarnya, sehingga dia bisa mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih mandiri. Jadi dia bisa belajar kapan saja, di mana saja ia kehendaki, sesuai dengan manajemen waktu yang diatur oleh masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan adanya bahan ajar dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing. Jadi dalam hal ini ritme belajar ini bisa diatur lebih nyaman, tergantung nyamannya peserta didik. Jadi bisa mengatur kecepatan, bisa lebih dipercepat, bisa dipermudah atau diperlambat, tergantung kondisi si peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Jadi ini sistem adanya bahan ajar itu seperti itu. Jadi dia bisa mengatur mau yang mana dulu yang dipelajari. Kemudian yang kelima, membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang mandiri. Di sini kan ini bahasanya umum ya, bisa pelajar, bisa mahasiswa. Tapi untuk MI tentu bisa maksudnya, jadi si pelajar atau si siswa ini bisa belajar lebih mandiri. Dan keenam, bahan ajar fungsinya adalah sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya. Jadi apa saja sih yang harus dikuasai? Maka dengan adanya bahan ajar, peserta didik dapat menemukan pedoman. Oh, ini yang harus dikuasai. Oh, ini saja yang harus saya kuasai. Misalnya bagaimana melafalkan huruf, bagaimana menghafal mufrodat dengan berbagai macam jenisnya. Jadi apa saja yang harus dikuasai ini bisa diketahui lebih awal oleh peserta didik melalui adanya bahan ajar. Selanjutnya, jenis bahan ajar. Bahan ajar itu ada beberapa jenis. Yang pertama bahan cetak atau printed
ya, antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa atau LKPD sekarang istilahnya, lembar kerja peserta didik. Ada yang berbentuk brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, model atau maket, dan lain-lain. Ini semua tercakup dalam jenis bahan ajar yang cetak atau bahan cetak. Ada juga jenis bahan ajar dengar, yaitu audio seperti kaset, radio, piringan hitam, atau compact disc. Bahan ajar yang ketiga ada pandang dengar atau audio visual seperti video compact disc, film, dan lain-lain seperti yang kita sedang lakukan saat ini. Kemudian ada juga jenis bahan ajar yang keempat, yaitu bahan ajar interactive teaching material seperti compact disc interaktif begitu ya. Bisa juga belajar bahasa Arab, misalnya ada yang sistemnya game. Nah, ini game interaktif ya. Jadi termasuk bahan ajar interaktif kalau game, yang bisa diklik, bisa diisi, kemudian bisa berbicara, dan si peserta bisa mendengar, bahkan bisa menjawab, dan lain-lain. Nah, ini 4 jenis bahan ajar yang mana yang akan disiapkan tentu untuk MI dalam pertemuan pembelajaran daring ataupun luring, online ataupun offline, nanti tentu disesuaikan yang mana yang lebih tepat. Kemudian kriteria pemilihan bahan ajar. Ini bagaimana memilih ya, bukan bagaimana menyusun. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diketahui dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya harus ada keterkaitan. Keterkaitan antara apa? Nah, maksudnya materi pembelajaran atau bahan ajar itu hendaknya relevan atau terkait atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, atau kalau dalam istilah sekarang disebutnya adanya keterkaitan dengan kompetensi inti dan standar kompetensi atau kompetensi dasarnya. Jadi harus ada kesesuaian gitu ya, harus ada keterkaitan antara kompetensi inti, kompetensi dasar dengan bahan ajarnya. Kalau tidak nyambung ya berarti tidak nyambung gitu, buat apa? Misalnya jika kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa itu adalah menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Misalnya fakta di sini kosakata, misalnya kalau dalam ilmu bahasa ya. Jadi ketika kompetensinya adalah memahami fakta atau menguasai fakta, maka materinya pun harus berisi fakta-fakta yang diketahui nantinya, dipelajari, dipahami, bahkan untuk dihafalkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi. Artinya konsistensi itu adalah keajegan. Jadi harus konsisten, harus ajeg. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu ada 4, maka bahan ajar yang harus disiapkan dan harus diajarkan pun jumlahnya harus 4 macam. Jadi harus konsisten gitu ya, harus konsisten. 4 kompetensi dasar berarti 4 bahan ajar atau 4 hal yang harus disiapkan. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi yang diajarkan. Jadi harus cukup ya, jangan kurang. Itu kriteria. Selanjutnya langkah pemilihan bahan ajar. Nah, ini baru langkah memilih. Kalau tadi langkah langkah kriterianya mengacu kepada prinsip-prinsip tadi, relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Untuk memilih bahan ajar, maka ada beberapa langkah yang idealnya dilakukan oleh guru atau oleh pendidik. Yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi diidentifikasi dulu kompetensinya seperti apa, kompetensi dasarnya seperti apa, kemudian tujuan pembelajaran yang hendak diraih apa, kemudian standar kompetensinya seperti apa. Jadi dilihat dulu, diidentifikasi dulu. Sesudah diidentifikasi, maka
Langkah kedua adalah mengidentifikasi jenis materi pembelajaran terkait ranahnya. Ranah pembelajarannya apa? Kalau misalnya ranah yang diinginkan itu kognitif, maka tentu penuhilah secara kognitif. Nah, ranah kognitif ini biasanya ada 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa, sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pembelajaran bahasa Arab ini ada di ranah kognitif, ranah fakta, misalnya mufrodat, kata-kata atau mufrodat yang sering digunakan di sekolah misalnya, maka bahan ajar tentu di sini teridentifikasi juga gitu ya. Dengan adanya proses mengidentifikasi akan terbayanglah gitu ya apa yang akan disiapkan. Kalau materinya terkait konsep misal pengertian, definisi, hakikat, dan inti atau isi, maka materi pun harus disiapkan seperti itu. Sedangkan materi jenis prinsip, nah kalau prinsip jenisnya ini seperti dalil, rumus, postulat adagium, paradigma, teorema, dan lain-lain. Tapi tentu di bahasa Arab lebih banyak sebetulnya fakta. Atau yang keempat ada juga masuk ke ranah kognitif ini adalah prosedur, yaitu langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara runut. Nah kalau di dalam pembelajaran bahasa Arab tidak ada prosedur kalau tidak salah ya. Jadi sebetulnya lebih banyak fakta dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama pada ranah kognitif. Karena atau dengan konsep ya, dengan konsep selain selain tadi fakta ya paling konsep kalau dalam bahasa Arab, karena ada kosakata yang harus diketahui artinya ya, dan ada juga hal-hal konsep-konsep yang harus difahami definisinya dan lain-lain. Begitu. Lalu identifikasi kalau bukan ranah kognitif mungkin masuk ke ranah afektif. Biasanya ranah afektif ini meliputi pemberian respons, penerimaan atau apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Jadi bisa diidentifikasi ya, harus diidentifikasi dulu materi pembelajaran ini ranahnya masuk ke ranah mana gitu. Atau ranah psikomotorik yang biasanya terdiri dari gerakan awal atau gerakan semi rutin dan gerakan rutin. Tapi tentu aspek psikomotorik juga di sini tidak banyak gitu ya dalam pembelajaran bahasa Arab, sebab lebih banyak pada fakta. Dan nanti tentu kalaupun ada praktek ya praktek berbicara sebetulnya, bukan praktek yang terkait dengan gerakan awal, gerakan semi rutin dan rutin seperti tadi. Lalu langkah yang ketiga adalah memilih materi yang sesuai dengan KIKD tersebut. Jadi sudah diidentifikasi unsur-unsur KIKD-nya, kemudian diidentifikasi ranahnya masuk ke ranah mana, baru dipilih materi yang sesuai dengan KIKD dan tentu dengan ranah pembelajaran tadi. Selanjutnya langkah penyusunannya. Nah, jadi sesudah diidentifikasi dan dipilih materinya, maka susunlah bahan ajar itu ke dalam bentuk-bentuk yang tadi, mau bentuk cetak, bentuk audio visual ataupun game interaktif. Maka langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya apa sih gitu. Kemudian lebih tepat menggunakan apa gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Ya, melakukan analisis pembelajaran. Pembelajarannya dianalisis seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan apabila tujuan pembelajarannya adalah A gitu ya. Jadi sesudah diidentifikasi tujuan pembelajaran, lalu analisis kira-kira tujuan pembelajaran ini dapat disampaikan, dapat dilakukan oleh siswa secara efektif dan efisien melakukan melalui bahan ajar yang seperti apa. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal atau garis entry behavior.
Jadi kira-kira perilaku awal yang dikehendaki seperti apa. Biasanya ini menggunakan pretest. Jadi pretestnya seperti apa yang cocok untuk bahan ajar tertentu. Jadi tentukan perilaku awal yang dikehendaki. Kemudian sesudah itu merumuskan tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajarannya apa, kemudian mengembangkan butir tesnya seperti apa, mengembangkan strategi pembelajarannya, mengembangkan isi program pembelajarannya seperti apa, merancang dan melaksanakan evaluasi, kemudian merevisi paket pembelajaran bila sudah sampai ke tahap yang ke-8. Jadi bahan ajar itu disusun, identifikasi tujuan, analisisnya, entry behaviornya seperti apa, tujuan pembelajarannya lalu dirumuskan, dikembangkan tesnya, dikembangkan strateginya, dikembangkan isi program pembelajarannya, lalu dievaluasi sudah tepat atau tidak. Kalau sudah tepat berarti tidak perlu revisi. Kalau misalnya perlu penyempurnaan, perlu perbaikan, maka masuk ke langkah merevisi paket pembelajaran. Dan tentu revisi ini perlu untuk perbaikan begitu ya, sebab tantangan zaman, tantangan tadi orangnya juga kan unik dan spesifik itu berlaku begitu. Unik dan spesifik itu berlaku, maka revisi itu perlu untuk dilakukan. Lalu selanjutnya materi bahasa Arab di MI itu seperti apa? Nah, dalam sebuah penelitian ditemukan gitu ya, bahwa penyajian materi bahasa Arab untuk jenjang madrasah ibtidaiyah itu harus diberikan dalam berbagai bentuk penyajian yang tidak terikat dengan buku pelajaran. Jadi dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa penyajian materi bahasa Arab rata-rata guru itu menggunakan buku pelajaran, dalam arti tergantung kepada buku pelajaran. Padahal kalau targetnya untuk memberikan kemampuan kepada siswa, maka seharusnya penyajian mata pelajaran bahasa Arab khusus ya untuk di MI, di Madrasah Ibtidaiyah, harusnya tidak terikat dengan buku. Jadi terikatnya dengan situasi kondisi yang aktual yang terjadi begitu, atau yang aktual dirasakan oleh siswa. Jadi tidak harus terikat tergantung kepada buku pelajaran. Materi bahasa Arab untuk MI atau SD lebih cenderung temanya adalah huruf hijaiyah, perkenalan, baik itu perkenalan 1, 2, dan 3, kemudian ada pembahasan tentang anggota badan, peralatan sekolah, makanan dan minuman, hari-hari, nama-nama bulan Islam, hobi di kebun, peralatan sekolah, alat-alat sekolah 1, alat-alat sekolah 2, profesi, alamat, keluargaku 1 dan keluargaku 2, dan benda-benda di sekitar. Nah, biasanya inilah cakupan materi bahasa Arab di MI gitu ya. Jadi pertama latihan dulu aswad, latihan dulu huruf hijaiyahnya, kemudian baru masuk ke materi ta'aruf. Biasanya ada beberapa situasi yang disiapkan gitu ya, makanya di sini ada perkenalan 1, perkenalan 2, perkenalan 3. Misalnya dengan yang sesama perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Itu ada jenis-jenis dan bentuk perkenalan yang biasanya berbeda. Kemudian ada materi anggota badan, peralatan sekolah, nama-nama bulan Islam, dan lain-lain. Dan itu biasanya yang terjadi atau berlaku di madrasah ibtidaiyah. Kemudian kadar materi di madrasah ibtidaiyah itu harus sedikit gitu ya. Jadi Anda nanti kalau menyusun bahan ajar, kadar materi ini jangan terlalu banyak, tetapi yang diperbanyak adalah latihannya, tentu dengan berbagai variasi, terutama dalam bentuk permainan yang lebih disukai oleh anak-anak begitu ya. Jadi dalam menyusun bahan ajar sesuaikan gitu, kadar materinya itu jangan terlalu banyak, lebih baik banyak latihan dan digunakan ya berbagai variasi yang cukup gitu ya, jangan terbatas seadanya, tapi alangkah lebih baik kalau lebih banyak dan berbentuk permainan, sebab itu yang biasanya disukai oleh anak-anak.
Kemudian berbagai materi pelajaran bahasa Arab pun perlu diulang-ulang dan dilengkapi dengan gambar untuk lebih memudahkan menghafal dan memahami. Jadi ketika Anda menyusun bahan ajar, usahakan gitu ya ada gambar-gambarnya dan bisa diulang. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Arab untuk jenjang MI paling tidak dapat mempersiapkan murid agar mampu mengidentifikasi bunyi huruf dan kata serta menemukan makna kata atau kalimat dari wacana lisan. Jadi lebih banyak kepada aspek lisan sebetulnya. Sebab kemampuan menulis itu kemampuan yang higher ya, yang lebih tinggi. Untuk MI sebetulnya lebih tepat pemersiapan saja. Jadi dia bisa mengidentifikasi bunyi huruf, kata-kata, dan menemukan makna atau dari kalimat yang disusun dalam suatu wacana lisan. Dalam pembelajaran kosakata, ini murid kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas rendah ditargetkan menguasai 8 sampai 9 kosakata pada setiap dars. Jadi setiap pembelajaran itu cukup 8 sampai 9 kosakata. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 targetnya adalah 24 kosakata setiap dars secara sederhana gitu ya. Jadi 24 kosakata. Kalau kelas rendah cukup 8 sampai 9 kosakata di setiap dars, bukan di setiap pertemuan ya, di setiap dars, di setiap kompetensi mungkin ya, di setiap kompetensi. Selanjutnya, dalam pembelajaran struktur atau gramatikal, pengajar bahasa Arab belum terlalu memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang struktur. Jadi jangan dulu masuk ke struktur atau ke grammar, nahwu sorofnya jangan dulu, karena pembelajaran di SDMI itu lebih kepada pengenalan kemampuan komunikasi berbahasa Arab dan bukan mempelajari bahasa Arab untuk tujuan bisa baca kitab kan gitu, tapi lebih banyak kepada pengenalan pengenalan kosakatanya begitu, kemampuan mendengarnya lebih ahli begitu. Jadi pengajar hanya mengajarkan struktur sederhana saja gitu ya kalau di SD sampai kelas 6 itu ya yang sederhana saja, seperti konsep muzakkar, muannas, konsep mudhof, mudhof ilaih, al-af'al dan lain-lain. Nah, berikut merupakan contoh beberapa kompetensi yang perlu dikuasai oleh murid setelah mempelajari bahasa Arab. Nah, misalnya kompetensi menyimak. Di sini ada memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengar dalam bentuk paparan tentang peralatan sekolah. Ini kan contoh ya, nanti bisa berubah. Kemudian memahami informasi itu bisa dalam bentuk mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan kata tentang benda-benda, kemudian menemukan makna kata atau kalimat atau wacana lisan tentang yang tadi, tentang peralatan sekolah. Kemudian kompetensi berbicaranya mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang peralatan sekolah. Jadi siswa diajar untuk berdialog sederhana tentang peralatan sekolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk kalimat sederhana tentang peralatan sekolah. Jadi dialognya disiapkan, nanti siswa mempraktekkan dialog tersebut. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian membaca. Nah, kompetensi membaca ini memahami wawancara tertulis dalam bentuk paparan tentang peralatan sekolah. Memahami wawancara ini dengan melafalkan huruf hijaiyah, kata dan wacana tertulis tentang peralatan sekolah, menemukan makna kalimat sederhana dari wacana tertulis tentang peralatan sekolah dan selanjutnya dan lain-lain. Lalu keterampilan menulis belum kepada menyampaikan isi hati dalam bentuk tulisan, tetapi baru pada aspek menuliskan kata tentang peralatan sekolah. Hal ini bisa dengan bentuk menyambung huruf, mengartikan kata, menjodohkan kata dengan arti, menjodohkan kata dengan gambar, teka-teki silang, dan melengkapi kata-kata yang sesuai dengan materi pelajaran. Nah, ini di antara kompetensi yang bisa kita lihat sebagai contoh. Ini satu tema ya tentang peralatan sekolah. Jadi nanti untuk kompetensi-kompetensi yang lain tentu bisa dikembangkan.
Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.